Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Syarifatul Rafiko dari Prodi PGMI semester 5 dengan NIM 22442609294. Di sini saya akan melakukan penerapan pembelajaran DLPS. Apa sih pembelajaran DLPS itu? Simak videonya ya teman-teman. Apa sih pembelajaran DLPS itu? Pembelajaran DLPS adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemecahan masalah melalui proses refleksi mendalam dan perbaikan pola pikir atau asumsi mendasar. Baik, kita akan masuk pembelajaran DLPS. Pertama, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan salam, kita melakukan refleksi kepada anak-anak dengan cara menanyakan kabar dan bagaimana perasaan tentang hari ini. Setelah itu, masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu pembelajaran kelas dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang perkalian dalam bentuk cerita. Dalam hal ini, saya menunjuk beberapa siswa untuk membacakan apa sih pengertian dari perkalian itu. Setelah membacakan pengertian perkalian di depan kelas, kita berikan apresiasi kepada si siswa. Karena apa? Karena supaya dia termotivasi untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Dalam hal ini, libatkan siswa untuk mengidentifikasi penyebab dan pola dasar yang memicu masalah tersebut. Seperti salah satu dari teman mereka tidak bisa memecahkan soal cerita perkalian. Selanjutnya, lakukan refleksi dan pertanyaan kritis supaya mendorong siswa untuk mempertanyakan asumsi atau keyakinan yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah. Seperti contohnya, mengapa masalah ini terjadi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini, saya menggunakan media buku pop-up sebagai jenis buku yang dirancang sedemikian rupa sehingga halaman-halaman di dalamnya dapat muncul atau terangkat saat halaman dibuka. Biasanya, buku ini memiliki bagian yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang dilipat dan dipasang sedemikian rupa, sehingga ketika pembaca membuka halaman, bagian tersebut akan berdiri keluar dan menciptakan efek 3 dimensi yang menarik. Buku pop-up ini seringkali digunakan untuk meningkatkan daya tarik visual, terutama pada buku anak-anak, namun juga bisa ditemukan dalam buku seni atau koleksi khusus. Setelah refleksi terjadi, lakukan diskusi atau kolaborasi, di mana kolaborasi membantu siswa mengeksplorasi ide-ide baru dan membantu siswa untuk memecahkan masalah yang terjadi pada temannya. Di sini, saya menggunakan majalah dinding ajaib sebagai alat pembantu siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Berikan umpan balik tentang proses berpikir, termasuk bagaimana siswa mengidentifikasi asumsi dan belajar dari proses tersebut. Setelah itu, ajak siswa untuk terus merefleksikan pengalaman mereka, baik keberhasilan maupun kegagalan. Tanamkan budaya pembelajaran yang fokus pada perbaikan berkelanjutan. Dalam pembelajaran matematika, jika siswa sering salah mengerjakan soal karena mengikuti rumus tanpa memahami konsep, double loop problem solving ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dan merefleksikan pemahaman mereka terhadap konsep dasar matematika yang mendasari rumus tersebut. Selain itu, pendekatan ini tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga membantu siswa membangun pemikiran kritis dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita bernyanyi bersama-sama supaya hati kita menjadi senang saat kita pulang ke rumah.
zamanan. Yeay. Sebelum anak-anak beranjak pulang, kita kasih oleh-oleh berupa LKPD supaya mereka di rumah tetap belajar dan tambah giat untuk menghafal materi yang sudah dipelajari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.